Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Yeni Nasution. Kali ini kita masih menggunakan Proteus 8 profesional. Kita akan membuat rangkaian catu daya sederhana yang kemudian akan kita simulasikan. Pada kesempatan ini kita akan membuat catu daya dimulai dari penggunaan penyearah setengah jembatan. Kita awali dengan membuat new project. Project ini kita beri nama catu daya. Kemudian pilih tempat penyimpanan. Terserah kita akan menyimpan di mana. Baik. Kemudian kita pilih next. Saya memilih template landscape A4. Kemudian karena kita bertujuan untuk membuat simulasi, kita tidak membuat PCB layoutnya. Next, finish. Oke, ini adalah lembar kerja tempat kita meletakkan diagram skemanya. Untuk sebuah catu daya, kita membutuhkan sebuah transformator. Bisa kita cari transformator. Oke, ada pada induktor. Saat punya transformator, kita lihat jenis trafo yang akan kita gunakan. Oke, saya memilih transformator 2 primer dan 2 sekunder. Selanjutnya kita menggunakan dioda. Dioda karena kita mengawali dengan penyearah setengah jembatan, maka kita gunakan saja dioda IN 1N 401. Oke, kita sampai pada penggunaan dioda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana simulasi dari rangkaian penyearah jembatan. Oh ya, untuk rangkaian ini juga saya lengkapi dengan kapasitor. Kapasitor elektrolit. Saya pilih 1000 mikrofarad 25 volt. Kita susun diagram skemanya. Kita dapat memutar kapasitor dengan menggunakan orientasi rotate clockwise atau rotate anti clockwise sesuai dengan kebutuhan.
ke kanan, rotate clockwise. Oke. Kemudian kita berikan jalur baik. Ini adalah sebuah rangkaian penyarah jembatan setengah gelombang. Kita berikan tegangan AC. Untuk memberikan tegangan AC, kita harus memasukkan alternating Oke, kita gunakan alternator, kita insert juga supaya kita bisa memberikan tegangan AC. Kita berikan terminal output yang dapat diambil dari terminal mode. Baik, rangkaian kita sudah jadi, bisa kita simulasikan. Oke, sudah jadi. Tapi karena kita tidak menggunakan output, sehingga rangkaiannya tidak terlihat hasil simulasinya. Jadi kita berikan saja voltmeter untuk melihat tegangan keluaran. Kita ambil voltmeter. Pertama kita berikan AC voltmeter untuk mengetahui besaran input. Begitu juga keluaran trafo masih berupa tegangan AC. Kemudian DC voltmeter pada output rangkaian satu daya. Untuk mengetahui arus, kita harus menyusun sebuah ammeter secara seri.
Pengukuran tegangan kita lakukan secara paralel, sementara pengukuran arus kita harus melakukannya secara seri. Baik, untuk alternating current-nya, alternate-nya kita berikan sebesar, biasanya dari jala-jala PLN itu sebesar 220. Dan frekuensi PLN itu sebesar 50 Hz sampai 60 Hz. Dalam hal ini saya masukkan 60 Hz. Part referensinya saya berikan tegangan AC, VAC. Oke, baik, ini kita jalankan simulasi. Oke, ketika kita jalankan simulasi, dapat dilihat kita perbesar, kita zoom in untuk memperbesar. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan itu sebesar 156 AC volt. Ternyata ketika kita ukur dengan voltmeter AC, masuk ke trafo, keluar dari trafo masih 156. Kemudian masuk ke dioda, keluarannya 220 volt. Baik, dalam pembuatan catu daya biasanya kita melakukan penurunan tegangan. Dalam hal ini karena kita tidak mengidentifikasi trafo untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan masuknya kita jadikan saja sebagaimana tegangan masuk pada sebuah trafo, yaitu 12 volt AC. Ketika kita turunkan menjadi 12 volt AC, maka pada output trafo menjadi 8,51 volt. Kemudian setelah melewati kapasitor, tegangan output dari rangkaian ini adalah 11 volt. Ketika kita simulasi, tegangan sudah terbaca, tegangan DC juga sudah terbaca, namun arus belum terbaca. Hal ini terjadi karena kemungkinan satuan yang kita gunakan terlalu besar, sehingga nilai yang ditampilkan hampir mendekati 0. Kita gunakan satuan mikroampere, dan ini juga kita ganti dengan mikroampere. Oke, kita coba simulasikan kembali. Baik, pada rangkaian dapat kita lihat bahwa arus yang mengalir sebesar 0,03 mikroampere. Jadi kalau tadi menggunakan satuan ampere, terlalu besar satuannya sehingga nilai mendekati 0. Simulasinya kembali. Output dari rangkaian ini sebesar 11,4 atau 11,5 volt. Pergerakan dari sinusoidal, gerakan dari tegangan positif atau negatifnya tidak terlihat. Hal ini karena kita memberikan frekuensi sebesar 60 Hz dan itu tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi seandainya kita kecilkan, kita cukup menggunakan 1 Hz,
kita bisa melihat pergerakan dari tegangan tersebut. Oke, terlihat bahwa mengalir dari positif ke negatif. Dan karena frekuensinya kecil, tegangan yang dihasilkan tidaklah merupakan tegangan yang konstan. Terjadi perubahan tegangan sesuai dengan perubahan pada tegangan sinusoidal yang diberikan. Tegangan input trafo dan tegangan output trafo itu menjadi tegangan yang tidak stabil. Frekuensi jala-jala PLN sebesar 50 sampai 60 Hz akan menghasilkan tegangan yang lebih stabil dan konstan sehingga dapat menjaga peralatan elektronik kita agar dapat berumur panjang. Oke, dapat dilihat tidak terjadi fluktuasi tegangan. Lain bukan hanya dalam bentuk tegangan dari DC volt, kita berikan output berupa sebuah lampu. Nah, lampu kita berikan ini memiliki tegangan 12 volt. Ketika kita jalankan, maka lampu akan menyala dan tegangan yang terukur di sini sebesar 6,7 volt. Bisa kita lihat berdasarkan tegangan yang ditunjuk oleh voltmeter. Nah, bagaimana jika hambatan pada lampu kita rubah? Kita lihat dulu, hambatan pada lampu 24 ohm. Seandainya kita ganti dengan 100 ohm, ternyata tegangannya menjadi 9,9 volt. Nah, resistansi yang diberikan akan mempengaruhi cahaya lampu tersebut. Oke, saya memberikan resistansi sebesar 1 kilo ohm. Tegangan yang terbaca di sini adalah 11,1. Oke, tegangan lampu ini 12 volt. Bagaimana jika kita menggunakan lampu dengan tegangan yang berbeda? Misalnya dalam hal ini saya ganti tegangan lampu menjadi 6 volt. Lampu menjadi lebih terang. Tegangan di sini terbaca 11,1 volt. Arus tertulis maksimal. Kenapa? Karena kemungkinan besar arus di sini terlalu besar sehingga tidak bisa dinyatakan dalam satuan mikro. Mari kita ganti. Kita ganti dengan miliampere. Oke, baru terbaca arus sebesar 11,1 miliampere. Jadi itulah gambaran ketika kita ingin merancang sebuah satu daya, hal-hal yang dibutuhkan dan apakah satu daya tersebut akan berhasil,
maka perlu kita simulasikan dan dapat kita lakukan pengukuran. Yang perlu diingat, dalam melaksanakan pengukuran tegangan, alat ukur kita susun secara paralel. Namun ketika kita ingin mengukur arus, alat ukurnya kita susun secara seri. Demikian kegiatan kita dalam pembuatan catu daya sederhana menggunakan penyaring setengah gelombang. Silakan subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.